Saudara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi meluncurkan Karisma Event Nusantara 2024. Menparekraf Sandiaga Uno menargetkan dampak ekonomi dari 110 event Nusantara bisa mencapai hingga 25%. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno secara resmi membuka gelaran Karisma Event Nusantara tahun 2024 di Taman Mini Indonesia Indah pada Sabtu malam 27 Januari 2024. Presiden Joko Widodo melalui tayangan video untuk ikut meluncurkan KEN 2024 mengapresiasi Karisma Event Nusantara yang secara konsisten mempromosikan keindahan pariwisata dan keunikan budaya Nusantara. Presiden Jokowi berharap KEN 2024 bisa menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berwisata ke destinasi di Indonesia. Saya yakin dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat, pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia akan bangkit dan semakin maju. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan pencapaian pada KEN 2023 luar biasa dengan peningkatan kunjungan wisman hingga 110%. PDB Indonesia bertambah 199,6 miliar rupiah serta mencetak perputaran uang hingga 12,3 triliun rupiah. Menparekraf menargetkan KEN 2024 akan mampu memberikan dampak lebih besar di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, termasuk membuka 4,4 juta lapangan pekerjaan baru, serta memperkuat jejaring dan ekosistem event. Kemenparekraf juga akan mempromosikan 10 dari 110 event yang terkurasi dalam KEN ke luar negeri untuk meningkatkan pendapatan devisa dan perekonomian. Kembali kita launching KEN 2024 yang akan menampilkan 110 event terbaik Nusantara. Tadi melalui video taping sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden dan Pak Jokowi menitipkan bahwa beberapa event yang telah terkurasi ini bisa menjadi event tingkat dunia. Karisma Event Nusantara yang telah memasuki tahun keempat konsisten menjadikan event sebagai daya tarik utama pariwisata Indonesia di kancah dunia. 110 event dari 38 provinsi akan digelar sepanjang 2024, diantaranya Grebek Sudiro, Ngayog Jazz, East Java Fashion Harmony, Festival Krakatau, Festival Pinisi, dan Wakatobi Wave. Sementara 10 event yang akan dipromosikan ke dunia internasional, diantaranya Jember Fashion Carnival, Dieng Culture Festival, Festival Budaya Lembah Baliem, dan Semasa Piknik. KEN 2024 akan diawali dengan penyelenggaraan Grebek Sudiro di Jawa Tengah pada 27 Januari hingga 22 Februari 2024. Dilanjutkan Cap Gomeh Singkawang dari Kalimantan Barat pada 10 Februari mendatang. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memastikan besaran tarif pajak hiburan akan mengikuti peraturan pemerintah daerah masing-masing. Dengan demikian, para pelaku usaha di industri hiburan tidak perlu khawatir soal kenaikan tarif pajak hiburan sebesar 70 sampai dengan 40%. Bahasan terkait tarif pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT untuk jasa hiburan masih dikhawatirkan sejumlah pelaku usaha di beberapa daerah di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan Presiden sudah memutuskan agar besaran tarif pajak hiburan diatur dan ditentukan sendiri oleh masing-masing daerah. Sejauh ini, besaran pajak hiburan di setiap daerah sekitar 10%. Sementara rencana kenaikan berdasarkan pajak hiburan menjadi 40 hingga 75% diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah telah mengupayakan keringanan bagi industri usaha hiburan dengan penerbitan surat edaran Kemendagri yang akan memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah untuk memberikan potongan, pengecualian, dan penghapusan. Sudah dipastikan Pak Presiden sudah menyampaikan arahan dan sudah kita komunikasikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk memberikan keringanan pajak sehingga tidak ada kenaikan kepada industri hiburan. Berdasarkan data The Economic Times, pajak hiburan di Indonesia menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara jika jadi dinaikkan antara 40 hingga 75%. Sementara pajak hiburan di Thailand menjadi yang terendah yakni hanya 5%.
Malaysia menarifkan pajak hiburan 6%, Singapura 9%, dan Filipina 18%.